Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Eh, Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pelajaran hidup ya, tepatnya 40 pelajaran hidup yang saya dapatkan selama hidup 40 tahun ini. Ya, saya sudah genap 40 tahun, 11 Ramadan kemarin. Saya ngitungnya pakai hitungan tahun Hijriyah ya. Kalau hitungan Masehi pada bulan Mei nanti, saya ingin merayakan pada saat tepat di bulan Hijriyah, tepatnya kemarin tanggal 11 Ramadan. Sebenarnya ini saya ingin lakukan sejak tanggal 12 Ramadan ya, tapi saat ini baru kesampaian. Ada 40 pelajaran hidup yang selama ini saya dapatkan dan ingin saya berbagi kepada teman-teman, semoga bisa memberikan inspirasi. Baik, 40 tahun selama hidup ada 40 pelajaran. Yang pertama, jika ada yang bilang uang itu tidak penting, ya jangan percaya. Uang itu penting, uang itu berguna, uang itu dibutuhkan. Jika ada yang ngomong kayak gitu, kemungkinan satu dia tidak mengerti atau bodoh, ya, atau sedang membohongi kita, gitu ya. Uang memang bukan segala-galanya, tapi tetap penting, ya. Karena kita adalah makhluk materi dan hidup dengan materi, kita bisa mendapatkan materi itu dengan uang. Itu yang pertama. Boleh tidak bersepakat ya, tapi ya itu yang saya rasakan. Kemudian yang kedua, saya merasa diri saya itu unik ya, dan semua makhluk di dunia ini itu unik, khususnya manusia ya. Sosok yang bernama Misbahul Munir dengan spesifikasi yang demikian ini tentu hanya satu ya. Sejak diciptakan manusia yang pertama sampai sekarang, saya merasa bahwa saya satu-satunya yang seorang diri itu adalah saya gitu ya. Misbahul Munir. Kalau ada yang mempercayai ada multi universe atau universe yang lain, bisa jadi ada pribadi kita yang sama gitu ya. Tapi tetap saja pribadi kita atau diri kita yang di universe yang lain ya bukan diri kita. Satu-satunya kita ya kita sendiri ini. Misbahul Munir dengan berbagai spesifikasi yang ada, dengan wajah, dengan tubuh, dengan pengetahuan, dengan pengalaman yang seperti ini cuma satu. Dan itu adalah keunikan tersendiri. Allah pasti memiliki tujuan khusus untuk memberikan kehidupan bagi saya. Dan tugas saya memang untuk menelisik, menelusuri apa tujuan Allah itu. Kalau tujuan secara umum kan kita sudah tahu ya, beribadah dan sebagai khalifah di muka bumi. Tapi secara spesifik, khalifah yang bagaimana, yang versi Misbahul Munir itu ibadah yang kayak gimana, ya selain ibadah-ibadah yang umum, yang paling diterima itu. Oke, kemudian pelajaran yang ketiga, selain unik ya saya itu tidak istimewa banget ya. Banyak hal yang akan baik-baik saja meski saya tidak ada. Jadi ada satu fase di mana saya itu merasa istimewa gitu. Itu dibutuhkan orang lain, sebuah komunitas, sebuah lembaga, sebuah tempat kerja tidak akan memberikan atau mencapai sebuah prestasi tertentu tanpa ada saya gitu. Dipikir-pikir lagi ternyata ya enggak juga gitu loh. Ada atau tidaknya saya, mereka pasti memiliki versi prestasi-prestasi yang lain gitu ya. Jadi enggak istimewa banget ya. Ini penting ya saya rasakan agar kita tidak terlalu sombong dan merasa diri paling segala-galanya bagi daripada yang lain.
Pelajaran yang keempat, ini random ya teman-teman, jadi saya harap maklum ya, karena ini nulisnya apa, satu kali duduk ya, jadi random apa yang terlintas dalam pikiran saya catat. Yang keempat adalah scrolling media adalah godaan terbesar untuk melakukan hal-hal produktif. Jadi scrolling media, baik itu Facebook, Instagram, apalagi TikTok, itu benar-benar bisa mendistract ya dari fokus kita terhadap hal-hal yang produktif ya. Apalagi kalau tipologi kayak saya itu harus ada selalu yang mengingatkan. Kalau bekerja sendirian itu selalu terdistract, makanya perlu kerja tim kalau saya itu, karena orang lain pasti akan memberikan peringatan ya ketika saya ke distract gitu ya. Tipologi kayak saya ini harus kerja sebagai tim, dalam tim. Kemudian pelajaran kelima, jangan terlalu menikmati panggilan kehormatan ya, seperti ustadz, gus, syekh, guru, kiai, apalagi habib gitu ya. Menurut saya panggilan itu tidak tidak ada artinya gitu loh. Jadi terkadang panggilan itu cuma sebagai ya untuk idkhalus surur saja kepada kita. Jadi tidak sebenarnya kadang-kadang ya untuk sapaan agar kita merasa dihormati, dan terkadang juga mereka ada maunya. Yang lebih senang sih kalau hanya dipanggil Cak, dipanggil Mas, dipanggil Kak gitu ya, itu lebih ukhuwahnya lebih terasa ya, brotherhoodnya lebih terasa. Kemudian yang keenam, pelajaran keenam, setelah berkeluarga, rasanya baru nyadar ya, ada banyak jatah atau porsi keuangan yang harus dianggarkan untuk kepentingan sosial dan kepentingan tradisi. Apalagi kalau sudah menjelang hari raya seperti ini. Apalagi kalau menjadi keluarga tertua gitu ya, pasti banyak anggaran yang perlu dikeluarkan. Itu awal-awal kaget ya, banyak sekali ya yang harus dikeluarkan ya. Berbeda sekali pada waktu masih single ya. Itu ya mau nggak mau, karena kita sudah menjadi bagian dari masyarakat, bagian dari sistem atau struktur masyarakat yang ada, maka ada hak dan kewajiban yang perlu kita laksanakan. Kemudian cara efektif untuk mengembalikan fokus ketika kita ke distraksi itu dengan berteriak ya. Saya dengan berteriak, gitu. Ya tidak berteriak dengan nyaring, dengan panjang gitu, enggak, tapi berteriak dengan cukup satu kali tapi menyentak. Kayak gitu. Ngantuk, distract kepada hal yang lain, itu akan buyar dan kita akan kembali fokus lagi. Itu bagi saya ya, boleh dicontoh ya. Kedelapan, ada banyak hal yang menyimpang yang tidak harus atau perlu kita ubah. Kadang kita itu idealis untuk mengubah segala hal yang menyimpang yang ada di sekitar kita ya. Ya bagus itu, semangat yang bagus, daya juang yang keren gitu ya. Tapi tidak semuanya itu harus jadi tanggung jawab kita gitu. Semuanya ada porsi kekuatannya masing-masing. Kita ngambil peran bagian tertentu saja yang kita bisa. Ya, ada sesuatu yang menyimpang banyak, ya tidak harus kita ubah. Karena effortnya itu terkadang terlalu besar ya, untuk menyelesaikan itu semuanya, sehingga malah kita mengesampingkan hal-hal yang sebenarnya lebih urgent untuk kepentingan kita dan keluarga. Kemudian berapapun rezekimu, yang kesembilan, bersedekahlah. Tuh, jangan sampai tidak bersedekah. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan karena batasannya cuma 10 menit ya. Akan kita sambung lagi dalam kesempatan yang berbeda. Terima kasih.